Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari santri ini kita patut bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kaum santri dari pemerintah Jokowi ini, yang harus kita akui dan kita berhutang rasa, ucapan rasa terima kasih, sehingga pada tanggal 22 Oktober ini kita diberi Hari Santri yang menjadi tonggak pengakuan negara ini terhadap peran santri. Tidak banyak orang yang tahu kenapa Hari Santri diperingati tanggal 22 Oktober. Sebenarnya sebelum ditetapkan 22 Oktober sudah terjadi debatable di kalangan para sejarawan, debatable di kalangan para kiai, para ulama, terutama adalah penanggalan. Sempat ada muncul ide untuk memperingati Hari Santri itu pada 1 Muharram, ada yang 10 November, 22 Oktober dan sebagainya, tapi kemudian disepakati pada 22 Oktober sebagai Hari Santri. Menarik sebenarnya kalau kita menilik sejarah, bahwa pada tanggal 22 Oktober ini ada sebuah peristiwa yang menarik, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan sebuah resolusi NU ya waktu itu, resolusi yang intinya menyikapi akan datangnya Belanda yang ingin menguasai kembali ke Indonesia setelah Indonesia itu menyatakan merdeka. Jadi orang Belanda yang menyingkir ke Australia akibat ekspansi dari Jepang, pemerintah Belanda ini kemudian kan menyingkirnya ke Australia. Nah, ketika Jepang ini kalah dengan Amerika, dengan sekutu dalam konteks ini, itu maka kekuasaan yang ada di Indonesia ini dianggap kosong. Padahal Pak Karno sudah membuat sebuah pernyataan sebagai proklamasi kemerdekaan, itu yang menandai bahwa Indonesia benar-benar merdeka, gitu ya. Nah, tetapi oleh orang Belanda tidak diakui itu sebagai sebuah kemerdekaan, karena Belanda masih menganggap bahwa Indonesia ini sebagai tanah jajahannya dan ingin menjajah kembali. Maka menyikapi hal ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad, bahwa melawan Belanda, melawan penjajahan kembali itu adalah fardu ain, hukumnya 90 km radiusnya dari Surabaya. Untuk mempertahankan, artinya perang dengan Belanda, itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin yang ada dalam radius 90 km dari Surabaya. Artinya di Mojokerto, Jombang dan sekitarnya itu menjadi area wajib perang jihad di Surabaya. Dan inilah tonggak di mana fatwa kiai dipatuhi oleh banyak orang, ya. Dan untuk diketahui bahwa resolusi jihad ini yang kemudian dikeluarkan tidak hanya sekedar seruan dari Hadratus Syekh, seruan di NU, tapi juga seruan ini dikeluarkan oleh Masyumi sebagai tempat wadahnya seluruh ormas Islam pada saat itu, sehingga ini resmi sebagai sebuah fatwa dari Masyumi, di mana Hadratus Syekh sebagai ketua Masyumi. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa yang ikut perang ke Surabaya itu tidak hanya orang Surabaya, ya, tidak hanya orang Surabaya, tetapi orang-orang di daerahnya, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya. Dan yang menarik adalah karena Hadratus Syekh itu memiliki karismatik yang sangat tinggi, sehingga alumni-alumni Tebu Ireng, alumni-alumni pesantren merasa berhak, merasa wajib hukumnya untuk berangkat perang, walaupun dia tidak punya senjata, ya, walaupun dia tidak punya senjata. Yang penting adalah bagaimana dia ini ngugemi dawuh kiai, ngugemi dawuh Hadratus Syekh, bahwa
mengusir Belanda ini adalah wajib hukumnya, ikut perang ini adalah wajib fardu ain bagi kaum muslimin yang dalam artinya adalah yang balik ya. Nah inilah yang kemudian menjadi amunisi, menjadi cikal bakal perang semesta yang terjadi pada tanggal nanti, tanggal 27, 28, 29 itu, sehingga terbunuhnya Malabi, sehingga kemudian tidak bisa ditahan lagi antara orang-orang Surabaya, antara orang-orang Surabaya ini dengan orang-orang Belanda. Pecahlah di perang 10 November karena pejuang-pejuang kita itu tidak mau menyerah kepada sekutu dalam konteks ini, maka kemudian terjadilah perang 10 November. Yang menarik dari perang 10 November ya nanti akan saya ceritakan pada saat 11 November. Nah, nanti akan saya ceritakan gitu ya. Yang perlu kita ketahui dan kemudian kita pahami, memang narasi sejarahnya begitu, benar itu kan, benar. Cuma masalahnya adalah di kita sendiri sebagai kaum santri. Ternyata resolusi jihad ini, ketika saya ditanyai oleh Mas Faisal dari Jombang itu, apakah ada sumber primer bahwa Hadratus Syekh itu mengeluarkan resolusi jihad? Ternyata ketika saya cek memang, ya mohon maaf, memang tidak ada sumber primernya. Artinya sumber primer itu Hadratus Syekh itu mengeluarkan dengan tulisan, ya. Kalau Hadratus Syekh mengeluarkan tulisan, saya yakin tulisannya itu tidak Latin, tulisannya itu pego Arab atau bahasa Arab. Nah, itu kemungkinan resolusi jihadnya seperti itu. Nah, yang menyebar itu sudah koran, itu salinan koran, tapi teks aslinya itu yang sampai sekarang itu belum kita temukan. Kalau toh kemudian ada tulisan yang dianggap tulisan Hadratus Syekh, tapi itu tulisan Latin, itu kayaknya tidak mungkin itu tulisannya Hadratus Syekh, tapi tulisan orang lain yang menyalin isi dari resolusi jihad. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semuanya, bagi kaum santri, untuk menemukan sumber primer itu, ya, sumber primer dari resolusi jihad. Sehingga kalau kita belajar metode sejarah, metode penelitian sejarah, di situ kan ada yang namanya heuristik, yakni bagaimana kita mencari data, pencarian data. Dan yang kedua adalah setelah kita menemukan data-data, kemudian kita melakukan kritik terhadap data itu, terhadap sumber itu. Apakah sumber ini termasuk primer, sekunder, atau sumber-sumber yang tidak bisa kita percaya misalnya. Kalau kita sudah bisa melakukan kritik sumber itu, dalam konteks ini adalah peristiwa resolusi jihad itu, sumbernya mana yang primer, ya, sehingga nanti kita bisa berlanjut kembali untuk melakukan verifikasi dan kemudian melakukan rekonstruksi terhadap resolusi jihad itu. Resolusi jihad itu sebenarnya dikeluarkan di mana, atas respon apa? Apakah di Tebuireng, apakah di Surabaya di Jalan Bubutan, ataukah di Yogyakarta sebagai kantornya Masyumi? Nah, ini perlu kita lacak, apakah mengeluarkannya itu atas nama NU atau atas nama Masyumi, atau atas nama Hadratus Syekh sendiri sebagai seorang kiai. Ini yang patut kita berdiskusi panjang lebar. Jadi saya sangat menyayangkan ya, di lingkungan kita sendiri banyak para kiai dan para ustadz yang kadang-kadang ketika menjelaskan tentang 22 Oktober itu nggak paham gitu ya, nggak paham konteks sejarahnya. Nah, kita menjadi PR kita sebagai seorang santri adalah menemukan sumber primernya itu, sehingga kita bisa pede menyatakan bahwa resolusi jihad itu adalah sebuah fakta, bukan sebuah dongeng, bukan sebuah kisah, bukan sebuah sesuatu yang tidak memiliki nilai sejarah. Sehingga Hari Santri menjadi tonggak, menjadi betul-betul tonggak bahwa pada tanggal 22 Oktober santri berjihad membela negeri. Pada tanggal 22 Oktober santri membela negara ini dengan taruhan nyawanya sebagai persembahan terhadap kemerdekaan Indonesia, sebagai persembahan mempertahankan Indonesia. Dan santri tidak bisa dianggap enteng dalam konteks sejarah Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.